Aku terbangun dalam keadaan rumah yang begitu hening. Tak ada suara ibu ataupun Mas Herman. Padahal tadi pagi dia bilang tak ingin pergi bekerja. Aku merenggangkan persendian yang terasa sangat pegal setelah seharian tidur. Aku mengelilingi ruang tamu dan dapur untuk mencari Mas Herman. Mas, Bu, hening. Tak ada jawaban. Padahal entah sudah berapa kali aku memanggil mereka dengan suara sedikit tinggi. Aku duduk melamun di ruang tamu sembari berpikir kemana kira-kira mereka berdua. Tak ada televisi ataupun radio di rumah ini karena sinyal ponsel maupun televisi tak pernah tertangkap di kampung ini. Mungkin karena desa ini berada di pelosok. Jadi aku tak pernah memiliki hiburan apapun selama 2 bulan ini. Satu-satunya kemungkinan hanya di rumah ibu. Tapi tidak mungkin jika mereka tak mendengar teriakanku sejak tadi. Secara rumah kami sangat dekat. Keterlaluan sekali. Kenapa mereka meninggalkan aku sendirian di rumah? Sedangkan semalam aku baru saja mengalami kejadian di luar nalar. Kesalku. Tak ingin menerka-nerka. Aku memilih menyusul mereka ke rumah ibu. Ada rasa trauma saat aku membuka pintu. Ringkasan-ringkasan kejadian semalam kembali terlintas. Membuatku bergidik ngeri. Aku menyisir seluruh halaman rumah. Takutnya Mas Herman ada di sana. Tapi ternyata tak ada siapapun. Tok tok tok. Bu, walaupun aku menantu satu-satunya, tapi aku tak pernah sembarangan masuk ke rumah ibu. Bahkan aku terbilang sangat jarang masuk ke rumah ini untuk ukuran seorang menantu. Ibu lebih banyak menghabiskan hari-harinya di ladang atau di sawah. Berangkat pagi pulang sore. Begitulah setiap harinya. Rumah ibu selalu terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Sedangkan malam hari aku tak pernah dibiarkan keluar rumah karena pamali. Aku hanya sesekali masuk ke rumah ini apabila ibu yang memanggil itu pun masuk dari pintu belakang dan tak pernah melangkah lebih jauh. Hanya sebatas dapur yang kupijak. Karena tak ada jawaban, aku kembali mengetuk pintu sembari meningkatkan nada panggilanku. Bu, aku menekan gagang pintu, tapi seperti dugaanku, terkunci. Sepertinya mereka tak ada di rumah. Mungkin pergi ke ladang memetik sayuran. Aku memilih kembali ke rumah daripada teriak-teriak di depan rumah ibu. Tunggu. Baru beberapa langkah aku menjauh dari rumah itu. Kepalaku kembali menoleh. Sendal mereka berada di depan pintu. Itu artinya mereka ada di dalam rumah. Aku kembali mengetuk pintu dan memanggil mereka berdua. Bahkan saat ini lebih kencang dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Aku masih berpikir positif dengan mengira mereka berada di belakang sehingga tak mendengar teriakanku. Aku beralih ke pintu belakang rumah ibu. Bulu kuduku kembali meremang kala teringat hantu Suwarni yang semalaman meneror kami dengan cara menggebrak pintu belakang. Bu, ucapku sembari mendorong pintu. Tapi terkunci juga. Apa maksudnya? Sendal keduanya ada di depan tapi semua pintu terkunci. Aku berkacak pinggang sembari mengedarkan tatapanku ke segala arah. Lagi-lagi mereka membuat aku bingung. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Terdapat tetesan cairan berwarna hitam kemerahan di beberapa tangkai rumput liar di belakang rumahku. Sepertinya sudah lama karena sudah mengering. Tanpa ragu aku mendekatinya. Baunya anyir persis seperti ramuan yang ibu berikan tadi pagi. Tapi jika dilihat di tempat terang seperti ini, teksturnya seperti darah. Aku menyingkap baju yang menutupi perut untuk memastikan jika itu cairan yang sama. Benar. Sama. Kulihat pergelangan kaki kiri yang juga ibu olesi ramuan. Sama. Karena tetesan darah itu tak hanya berada di satu tempat. Aku tergerak untuk mengikuti kemana arah tetesan yang lainnya. Langkah demi langkah kuayun sampai akhirnya aku berhenti di depan gubuk yang selalu ibu sebut saung. Gubuk itu tak jauh dari rumah kami. Mungkin hanya sekitar 10 meter dari pintu belakang. Ukurannya juga tak terlalu besar. Hanya sekitar 3 meter dengan bangunan yang sudah sangat tua. Ibu bilang jika saung itu adalah tempat dia menyimpan stok kayu bakar. Tapi ibu selalu melarangku untuk mendekati saung ini. Dia bilang jika di sini kotor dan banyak hewan melata yang mungkin saja membahayakan kandunganku. Oleh karena itu, baru kali ini aku mendekati bangunan ini walaupun hampir setiap hari melihatnya. Tetesan darah itu berhenti di dekat tumpukan daun pisang yang sepertinya menutupi sesuatu. Aku menoleh ke segala arah sebelum membuka tumpukan daun pisang itu. Jujur saja aku begitu penasaran, namun saat ini aku merasa seperti maling yang takut ketahuan massa. Dadaku bahkan berdetak 2 kali lebih kencang dari sebelumnya,
Setelah memastikan tak ada siapapun yang melihat, satu persatu helai daun pisang kubuka. Bau anyir yang sangat hebat langsung menyeruak menusuk rongga hidung, membuatku semakin curiga. Ada benda apa di balik tumpukan daun pisang itu? Tanganku refleks menutup hidung menahan rasa mual yang bergejolak. Tak ingin melihatnya lebih lama, aku memilih untuk menutup daun pisang itu kembali. Seperti bangkai ayam. Tapi baru kali ini aku melihat ayam dengan warna seperti itu. Gumamku sembari berjalan menjauh. Seluruh bagian tubuh ayam itu berwarna hitam pekat. Ada beberapa bagian yang hilang seperti ceker dan perut. Siapa pelakunya? Apa mungkin Mas Herman dan Ibu? Lalu kenapa mereka menaruh bangkai ayam itu tepat di depan pintu gubuk? Kenapa tak langsung dikubur saja agar tak menimbulkan bau? Segala pertanyaan bermunculan dalam kepalaku, namun tak satu pun yang bisa aku pecahkan. Setahuku ayam dengan seluruh bagian tubuh berwarna hitam disebut ayam cemani. Dan ayam cemani biasa dikaitkan dengan hal-hal mistis. Enggak, aku mengusir pikiran buruk yang ada dalam otakku. Aku tahu betul bagaimana Mas Herman dan Ibu. Mereka hanya orang biasa seperti aku. Selama pindah ke kampung ini pun, aku tak pernah mendengar cerita-cerita buruk tentang mereka dari keluarga Ibu. Namun entah kenapa semakin lama berada di dekat gubuk itu, semakin penasaran pula aku dengan isi dalam gubuk itu. Walaupun aku tahu di dalamnya mungkin hanya ada kayu bakar atau perkakas kebun milik Ibu, tapi aku tetap ingin melihatnya. Kebetulan sepertinya gubuk ini tidak terkunci. Aku melangkahi bangkai ayam yang tergeletak di depan pintu. Entah mengapa aku merasa jika di dalam gubuk itu seperti ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin hanya perasaanku saja. Kuintip terlebih dahulu dari celah lubang kecil yang seperti ada cahaya api, tapi tak begitu jelas. Kudorong perlahan pintu gubuk itu dengan tangan sedikit bergetar. Asih! Aku melonjak kaget sembari memegang dadaku yang terasa sesak. Ya ampun Mas, bikin kaget saja. Nadaku sedikit tinggi karena kesal. Kamu ngapain situ? Sini. Dia melambaikan tangannya padaku. Aku mencari kamu sama Ibu, jawabku sembari berjalan mendekat ke arahnya. Aku pergi membeli bakso Pak De Ali, karena semalam kamu bilang ngidam bakso. Dia mengangkat satu kantong kresek putih berisi 2 bungkus bakso. Wah, terima kasih Mas. Aku langsung menyambar kantong plastik itu lalu berjalan ke rumah. Kenapa mencari Mas di saung? Tanya Mas Herman sembari berjalan. Entah kenapa aku merasa jika suara Mas Herman sedikit bergetar, seperti orang ketakutan. Aku jadi ragu untuk memberitahunya tentang bangkai ayam cemani yang kulihat. Kukira kamu atau Ibu ada di sana. Soalnya semua pintu rumah Ibu terkunci, tapi sendal kalian berdua ada di depan rumah. Jawabku sembari membuka pintu depan. Mas Herman menoleh pada 2 pasang sendal yang ada di depan rumah Ibu. Memangnya Ibu kemana Mas? Ibu pergi ke ladang. Mungkin dia menggunakan sendal yang lain. Jawab Mas Herman dengan cepat. Selama menyantap bakso, tak sedikit pun Mas Herman membahas kejadian semalam. Dia lebih memilih membahas tentang pekerjaannya. Dia bahkan tak menanyakan bagaimana keadaanku saat ini. Padahal biasanya dia sangat kritis dengan kesehatanku. 2. Sebuah ledakan terdengar begitu kencang, bak ledakan petasan. Apa itu Mas? Tidak tahu deh. Seperti di saung Mas. Bukan. Mungkin anak-anak iseng. Wajahnya tak menyiratkan rasa penasaran sedikit pun. Lebih baik kita lihat untuk memastikan. Aku mulai beranjak. Tak usahlah deh. Lebih baik kita habiskan dulu bakso ini. Mas yakin itu bukan apa-apa? Jawabnya sembari menarik tanganku agar kembali duduk. Tunggu. Deh. Mas Herman tak pernah memanggilku dengan panggilan Deh. Dia selalu menyebut namaku langsung.